Saya Ibnu Herlambang, biasa dipanggil Lambang. Saya seorang visual artist yang tinggal dan besar di Kota Bandung. Awalnya panjang, kalau mau diceritain dari awal tuh, sebelumnya saya kerjanya emang di salah satu clothing line ya. Di 2007 belum belum di posisi sebagai desainer ya kalau disebutnya kan. Saya waktu itu masih di bagian quality control. Terus pindah ke bagian produksi. Nah, waktu di bagian quality control tuh ada proses pemindahan barang dari gudang QC ke gudang distribusi kan. Nah, saya tuh ngelewatin ruangan desainer. Nah, di situ tuh lihat mereka berproses sampai dalam hati bilang, wah seru juga ya kayaknya. Emang basicnya juga dulu udah suka gambar kan. Jadi saya inget tuh kedua ya, gaji kedua saya tuh saya buat beli ngerakit komputer, ngerakit PC. Gaji berikutnya saya pakai buat beli pen tablet. Nah dari situ sepulang kerja, jadi dulu kan media sosial juga kayaknya belum ada ya, handphone juga belum secanggih sekarang. Jadi setiap after kerja tuh saya cuma modal flash disk, minjem komputernya anak produksi, nyari referensi dulu ada nama websitenya tuh FFFF Found kalau sama Tumblr. Jadi setiap sore saya cuman ngedownloadin gambar, saya bawa pulang, saya jadiin referensi, saya gambar, tapi setelah saya hasilnya jadi itu sama saya cuman diposting di Facebook karena dulu cuman ada Facebook. Sebenarnya ada DeviantArt sih, tapi saya nggak main kan di Facebook. Nah, sewaktu-waktu tuh ada salah satu desainer yang resign deh nggak salah. Head desainnya waktu itu tuh VD kan. VD akhirnya nunjuk saya buat coba desain. Ya, akhirnya terus aja sampai sekarang. Ada sih, tapi mereka sebenarnya profesinya bukan di bidang seni ya. Ya kayak bapak saya tuh dia lebih ke teknik ya. Teknik industri atau mesin kan. Jadi kadang saya suka minta, kalau dulu nemenin bapak di kantor tuh saya suka minta digambarin gitu. Jadi cuman lihat prosesnya ketika bapak ngegambar entah itu mobil atau mesin, jadi cuman lihat prosesnya aja. Terus kakak pertama saya juga sebenarnya yang ngasih lihat gambar tuh kakak saya yang pertama, dia jadi pernah ngegambar mukanya sendiri. Cuman pakai cermin, cerminnya dia giniin terus dia ngegambar mukanya sendiri. Dari situ kayaknya seru juga. Seterusnya karena kakak saya di luar kota, jadi setiap ada pacarnya kakak saya ke rumah, saya suka minta bikinin gambar dong, bikinin gambar. Ya seterusnya mah standar aja sih anak kecil yang suka coret-coret atau gambar di kertas. Apalagi pas sekolah kan pasti halaman belakang buku kan kita pakai buat gambar-gambar. Nggak tahu ya, sebenarnya kayak kayak tanggung nyemplung aja gitu, jadi kayak ayo udah cobain aja, jalanin gitu. Cobain aja dulu, walaupun pada akhirnya kadang kayak aduh ini profesi benar gak ya, ini profesi salah nggak ya. Tapi ya kadang kan juga kita gambar kan dapat nikmat atau enggaknya ya. Ya fase-fase nggak nikmat waktu kita gambar juga itu lumayan sih sebenarnya. Tapi ya mau dibilang ini akhirnya profesi ya gimana, udah sampai berapa tahun juga tetap saya jalanin ini. Kalau yang inspirasi nggak ada sih ya, so teman-teman dulu pas di bagian QC tuh ya sekarang juga profesinya beda-beda sih. Ada yang ngurus GBK, ada yang dia jadi videografer, ada sih. Ya mungkin bidangnya sama ya, cuman beda profesinya gitu. Maksudnya medianya sama kan, dia juga tetap visual, tapi kan si mengolahnya beda. Sebenarnya kalau disebut ada dari lingkungan yang dulu nggak ada sih, cuman ya lingkungan di dalamnya mungkin di sebelahnya ada. Awal mula tuh 2018 akhir kalau nggak salah ya. Jadi ada temen, waktu itu tuh emang lagi gencar-gencarnya kayak kita art for sale di Instagram. Tahun segitu tuh gampang lah, nggak kayak sekarang ya. Mau kita posting malam tuh, kita posting cuman kasih caption art for sale, pasti besok paginya pasti ada yang nanya atau ada yang nyangkut gitu. Eh, Kebetulan waktu itu ada temen, dia nggak cocok sama mungkin gaya kerja si owner brand si Broken itu ya. Terus akhirnya dia lempar ke saya, Bang nih cobain, siapa tahu cocok. Akhirnya saya cobain, emang agak, sebenarnya bukan agak, disebut picky ya picky, disebut rusuh ya rusuh, cuman kan ya saya coba ngimbangin aja sampai akhirnya juga
alhamdulillahnya masih berjalan sampai sekarang gitu. Masih satu lain soalnya si Broken kan dia sering ngelakuin kolaborasi ya, entah itu brand atau band gitu. Kebetulan juga itu kalau nggak salah kolaborasi yang buat saya lumayan besar ya. Kayaknya yang pas emang awal pas dapet Santa Cruz, soalnya pas Santa Cruz tuh tiba-tiba yang ngontak, dia ngasih brief terus bilang this is for Santa Cruz gitu. Terus saya bilang, oh iya serius Santa Cruz yang brand skateboard gitu kan. Ya walaupun di sini ada gitu kan ya si agennya. Iya dia bilang, oh ya udah akhirnya saya coba buat kolaborasi dua brand itu gitu. Kalau yang Hot Wheels juga di tahun berikutnya sebenarnya mungkin setiap akhir tahun ini itu ada kolaborasi. Pas Hot Wheels ya saya mau bikin gambar bikin aja. Sebenarnya saya nggak tahu itu si gambarnya mau dibikin buat apa gitu karena dia cuma ngasih brief. Konsepnya gini, ambil karakter mobil yang ini karena si Hot Wheels itu waktu itu ngasih aset udah ditentuin si karakter mobilnya yang mana, nggak boleh make yang semau kita gitu. Jadi saya cuma dikasih brief, oke ngerjain ini. Oke udah saya kerjain. Ternyata final outputnya tuh dia dijadiin buat si diecast-nya ya, mobil-mobilannya. Ada rilis eksklusif, yang eksklusif tuh full artwork sampai di cardnya di si packagingnya. Kalau nggak salah cuma dirilis 1000 piece gitu. Sampai akhirnya ada satu undian, nah si undiannya tuh dikasih mobil 1 banding 1. Mobil betulan buat undian belanja gitu. Nah si artwork-nya juga dipasang di bodi mobilnya juga. Nah si Blink tuh udah kebetulan saya kan ada kayak karena lumayan kerjasamanya lumayan baik sama si Broken dan lingkungan si owner Broken juga cukup oke lah di sananya. Jadi dia udah kayak agen juga, dia cuma nanya, kamu tahu Blink nggak? Ya saya tahu, saya bilang ya, saya kan maksudnya saya juga menikmati band itu dari SMP gitu. Akhirnya dia nawarin nih ada project. Nah saya nggak tahu tuh awalnya buat bundling di album, cuman saya kira buat merchandise basic atau license dari license brand mana gitu. Ternyata di approve pas rilis tuh buat bundling album yang Nine. Jadi si album Nine itu rilis vinyl yang nggak salah. Ada aksesoris lainnya ya kayak pin, stiker sama t-shirt yang saya dibikin buat t-shirtnya. Sebenarnya sama aja ya, cuman gimana kita dapat si personal orang yang ngasih projectnya aja. Kalau secara perbedaan mah sama aja sih. Ya mungkin ya perbedaan mah ya realistis aja pasti secara nominal beda gitu. Tapi kalau secara karakter ya sama-sama aja, sama-sama manusia kok. Ya kadang kalau mereka butuh cepet, kita harus cepet. Ya tapi mungkin pengertiannya sih yang agak ya maksudnya pengertiannya agak beda aja buat luar sama di sini. Kalau untuk brief tuh mereka lebih struktural aja, jadi lebih kayak konsepnya begini, objek jangan pakai objek gini, TNC-nya gini, lebih membantu lah. Hambatan terbesar kalau buat saya ya, yang freelancer, hambatan terbesarnya ya kalau lagi kosong aja sepi job. Iya kan manusiawi itu. Ya buat freelancer ya kita tetap mencoba produktif aja, tetap main di media sosial ya. Soalnya kerasa juga kalau ketika kita lagi misalkan lagi full job nih ya, secara nggak langsung kan si media sosialnya jadi nggak ke manage kan. Nah tuh kerasa tuh ketika media sosial nggak ke manage, algoritma tuh kita ke-crack lagi tuh, jadi susah lagi buat masuk. Soalnya kerasa sama saya lumayan lama nggak main media sosial, sampai akhirnya tuh buat dapet atensi dari klien lagi juga susah gitu. Emang harus aktif, harus balance aja aktif di sana sini. Tapi kadang susahnya juga kalau kita mau aktif, ada klien yang ngasih kontrak jangan diposting sebelum kita rilis, itu mah basic ya. Atau jangan pernah diposting kerjaan yang dari saya gitu, karena itu udah masuk ke kontrak. Entah nggak tahu kenapa sih ya, pasti ada alasannya aja. Plus minus ya sebenarnya ini tuh sering diobrolin lah sama saya sama teman-teman yang profesinya sama. Bantu tidak membantu sih sebenarnya, bantu ya 80% sangat membantu sebenarnya. Ketika kita mau nyari referensi yang nggak bisa kita dapat di jaring ya, di media online,
kita tinggal nulis. Misalkan kebutuhan kita mau nyari objek apa dengan gestur seperti apa gitu. Tinggal kita ngisi prompt, kita dibantu gitu sama hasilnya. Asalkan jangan kita gunain hasil dari AI untuk komersil aja gitu. Kalau kita pakai buat teman maksudnya kita pakainya tuh buat teman berdiskusi atau komunikasi aja, bantuin saya buat bikin bla 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 bla. Tapi cuman sampai di batas ketika dia ngasih, stop, jangan kamu terusin buat dijadiin komersil. Kamu jadiin buat nanti di gambar kamu, cuman buat acuan membantu ya maksudnya. Soalnya pernah saya ngobrol tuh sama temennya. Ketika kita tahu hasilnya yang kita mau, maksudnya saya mau bikin gambar ini nih, terus kita nge-prompt, terus kita tahu hasilnya nih, oh jadinya bakal kayak gini nih. Malah jadi males ke kitanya, karena kita udah tahu hasilnya bakal jadi kayak gini. Buat ngerjain awalnya juga jadi kayak, jadi kayak males-malesan. Ya mending jadiin teman komunikasi aja lah, buat membantu. Ya intinya mah asal jangan pakai buat komersil aja ya, soalnya beberapa juga saya lihat ada yang mengganggu buat saya tuh yang hasil AI dia cuman di touch up sedikit terus dia jual di media jejaring mereka ya dengan harga yang murah tuh sangat tidak mensupport teman-teman yang satu profesi gitu, dengan yang buat sketsa dulu, buat konsep dulu, ada proses menggambar ya, detailingnya sampai hasil akhir yang harus mereka jual gitu kan. Itu aja sih saya nggak sukanya, itu aja. Pernah saya tuh dapat, saya kasih contoh aja. Pernah saya dapat project tuh dia merchandise tapi berbasic agama. Ada kan? Ada nih. Nggak masalah sebenarnya buat saya, karena ketika tahu saya harus bikin sahabat Nabi, misalkan sahabat Rasul apa. Secara nggak langsung kan saya juga jadi belajar ya. Jadi belajar, tapi aturannya tuh kan kalau gitu nggak boleh gambar objek yang bernyawa kan. Nah itu ngatasinnya aja, kita harus emang benar-benar belajar sama ngedigging, kita harus bikin apa nih gitu buat menyampaikan pesan ini gitu. Kalau yang berbenturan sih sebenarnya berbenturan juga nggak begitu berbenturan, cuman ya jadi tantangan aja. Kalau yang berbenturan kadang malah tetap dikerjain tapi prosesnya lama aja karena kita harus aduh gimana ya. Tapi yang berbenturan banget pernah sih, pada akhirnya saya tolak juga. Ini lebih ke government ini. Jadi karena saya ceritain aja, karena proyeknya kampanye gitu. Jadi saya ditawarin kampanye, terus dia cuman butuh buat berapa bulan selama proyek kampanye. Terus ditanya butuh nominal berapa nih kalau mau. Akhirnya saya udahlah, saya kabarin aja nanti. Tapi karena dalam hati saya bilang kayak, aduh mereka nih terlalu banyak janji nih gitu kan. Kalau saya mengaplikasikan janji mereka nantinya tidak terrealisasikan kan, males nih, jadi dosa buat saya gitu. Bukannya so agamis ya, cuman kayak males aja gitu mengaplikasikan janji-janji yang tidak terrealisasikan tuh gitu. Ya pernah itu Kak, bener. Pernah. Bukannya nggak tahu ya, pokoknya kalau instansi tuh pasti kayak nggak usah lah gitu. Secara emang kalau mau misalkan ya ada istilah kalau orang Sunda mah gini lah, gimana mau idealis tinggi mau bisa dahar gitu. Ya kan? Tapi ya kalau urusannya sama kita sendiri ya udah gimana ya, saya nggak cocok gitu. Saya mah megang prinsip aja. Waktu saya kerja dulu di awal, saya kerja di clothing line, mundur lagi ke belakang, si ownernya tuh bilang ada meeting, kayaknya ada satu pegawai yang ngelakuin kesalahan gitu ya. Sampai pada akhirnya si ownernya tuh bilang cuman satu katanya cuman saya masih pegang aja sampai sekarang. Ingat ya, jujur itu mahal gitu. Nah makanya buat saya idealis itu prinsip yang harus dipegang dan gak harus ngerugiin orang gitu. Bisa-bisa aja beriringan mah ya. Kan kalau buat saya idealis tuh prinsip aja kan ya. Kalau di profesi ya mungkin, nah
Mungkin kalau ada beberapa ilustrator yang idealisnya dia punya karakter ini, mungkin si klien harus ngikutin karakter dia. Jadi mau itu entah bandnya apa, brandnya apa, mungkin karakternya harus ngikut ke si artisnya kan. Kalau saya sih, kalau saya nggak gitu. Jadi band kamu apa, brand kamu apa, kamu pengennya kayak apa, sebisa mungkin saya ngikutin apa yang kalian mau dan mengaplikasikan yang kalian mau gitu. Jadi saya nggak matok satu karakter yang saya punya gitu.